Ya, oke, balik lagi di channel yang sama di Sekud ya, channel Sekud sekolah kedua. Jadi ujian mandiri ya sekut aja gitu ya. Oke, buat teman-teman yang masih tetap on fire di ujian mandiri, saran saya persiapannya harus lebih matang. Artinya jangan mendadak dan jangan setelah UTBK belajarnya, tapi harus dari jauh-jauh hari. Nah, salah satunya kita makanya sediakan konten untuk ujian mandiri supaya teman-teman bisa belajar lebih lama dan lebih jauh gitu ya. Nah, di sini ada soal tentang pertidaksamaan ya, sebutannya boleh juga pertaksamaan sama. Yang paling penting adalah bentuknya akar. Jadi yang paling gampang teman-teman supaya lebih mudah kuadratin aja kanan kiri supaya akarnya hilang. Berarti bentuknya jadi x kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 9 dikurang 6x ditambah x kuadrat ya. Silahkan teman-teman kalau masih bingung dan nggak paham boleh kalikan pelangi dulu ya. Oke, jadi kalikan pelangi dulu. Silahkan boleh gitu ya. Nah, setelah itu biasa x kuadratnya karena sama tinggal dicoret. Jadi 6x-nya ke sana, 4-nya ke sini ya. 6x kurang dari sama dengan 13. Ya, 9 tambah 4. Berarti x-nya kurang dari 13/6. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua, berarti kita harus memenuhi syarat yang ada di situ. Syaratnya adalah x kuadrat min 4 harus lebih dari sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan bentuknya adalah x min 2 dan x plus 2 ya. Oke, berarti menimbulkan di situ x-nya yang pertama 2, yang kedua adalah minus 2. Maka nanti himpunan penyelesaiannya khusus di bagian yang ini x lebih dari sama dengan 2 atau x kurang dari sama dengan min 2. Nah, dari semua itu maka himpunan penyelesaiannya kita cari yang mana yang irisannya. Nah, jadi kita punya beberapa angka di situ ya. Ya, ada 3 angka lah, boleh kita tulis. Yang pertama 13/6 dulu ini kita jadikan pecahan desimal kira-kira 2, sekian ya. Oke, berarti adanya di sini. Jadi 2 dulu baru 13/6. Baru di sini min 2. Karena di situ lebih dari 2 berarti ke sana. Kemudian kurang dari 13/6 berarti ke sana. Ya, dan juga satu lagi kurang dari min 2 berarti ke arah sana. Gitu ya. Berarti irisannya siapa? Irisannya adalah ini. Ya, jadi langsung kita peroleh bahwa 2x sampai 13/6 untuk yang ini. Nah, untuk yang ini berarti x kurang dari sama dengan min 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jadi soal simak tidak begitu sulit seperti apa yang teman-teman bayangkan. Ada soal yang masih bisa logikanya dikerjakan. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut nomor 4 ya. Teman-teman bersiap dengan nomor 4. Ya, boleh teman-teman baca sendiri. Di situ ada 9 buah bilangan yang membentuk dari aritmatika mempunyai jumlah 153, berarti S9 itu adalah 153. Kalau berdasarkan rumus kan dia n per 2, 2A plus n min 1 kali B gitu ya, sama dengan 153. Kalau dirapihin kita masukin 9-nya jadi 2A ditambah, saya hapus dulu supaya lebih enak, 9 min 1B sama dengan 153. Atau boleh juga ditulis 9 per 2, 2A ditambah 8B, 153. Boleh juga 9 per 2, 2 nya kita keluarin. Nah, ini lebih enak gitu ya, karena ada yang bisa kita coret nanti ya. 2 ini kita coret, jadi tinggal 9 dikali A sama 9 dikali 4 ya. 9A ditambah 36B sama dengan 153. Karena mentok di situ maka kita cukupkan dulu pencarian kita. Statementnya kita baca lagi yang berikutnya. Jika setiap dua suku berurutan pada daerah tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut. Jadi misalnya kalau teman-teman punya U1, berarti di sini nanti disisipin U1 tambah U2 bagi 2. Kemudian di sini U2 gitu ya. U2 tambah U3 bagi 2 gitu ya. Nah, terus U3 gitu kan. Nah, terus seterusnya nih ya, seterusnya. Nah, ini sampai kalau kita bikin, saya agak cepat aja, dia sampai bentuk U9 nanti ya. Tuh, nah terus habis itu
ada 8 suku berarti ya, karena dia ada 9 angka gitu, maka ada 8 suku yang disisipkan. Ya, jadi ada 8 suku sisipan. Nah, teman-teman harus lihat suku sisipannya. Kalau tadi di sini sebenarnya udah kelihatan polanya ya. Suku sisipannya itu ini ya. Tuh ya, bentuknya udah kelihatan lah ibaratnya. Jadi ini jadi suku pertama ya. Suku pertamanya adalah U1 tambah U2 bagi 2, atau boleh juga ditulis seperti ini. Jadi 2A ditambah B bagi 2 boleh. Itu kan. Nah, terus suku keduanya berarti U2 nya nanti ini ya, berarti kan U2 nya adalah U2 ditambah U3 bagi 2, berarti A ditambah B, A ditambah 2B bagi 2, berarti di situ 2A 2A tambah 3B bagi 2 ya. Oke. Nah, dari sana maka bedanya bisa kita cari dengan cara beda itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Berarti 2A ditambah 3B dikurang 2A ditambah B per 2 gitu ya. Oke, maka ketemulah hasilnya 2A nya habis, 3B 2B per 2 ya. Jadi jawabannya bedanya adalah B, seperti itu. Nah, kita cari S8 ya. Kenapa S8? Karena teman-teman diperlukan, kita perlulah ibaratnya gitu ya, kita perlu ada 8 tadi, jumlahnya berapa? Kan di sini pertanyaannya jumlah deret yang baru. Jadi artinya nanti deret baru adalah S9 ditambah S8. Nah, gitu ya. Nah, untuk mempersingkat itu S9-nya saya tulis di sini aja ya. 9A ditambah 36B sama dengan 153. Jadi ini bisa saya hapus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini saya hapus supaya teman-teman juga enak kerjainnya gitu kan. Ya. Juga saya hapus. Nah, sekarang S8, kita harus cari S8. Ya, dengan cara apa S8? Ya sama, 8 per 2, 2A ditambah 8 kurang 1B gitu kan. Nah, berarti 4, 2A ditambah 7B. Nah, paham ya sampai situ ya. Kalau sudah S8-nya berarti kita bisa suku pertamanya ini tadi ya. Sorry. Suku pertamanya ini langsung kita masukin 4, 2 buka kurung 2A ditambah B per 2 ditambah 7B, B nya tetap ya B habis, maka nanti bentuknya jadi 4 dikali 2A 8A ditambah 4B ditambah 7B. Oke, arti ya, jadi 4 dikali sama yang ini ya, masing-masing aljabar ya. Oke, setelah itu berarti Oke, bentar. Ini berarti bisa dibikin lagi gini ya. Lebih genah dibikin gini nih. 4 2A tambah 8B. Nah, ini kalau bisa dilihat yang ini bagi apa ini? Bagi 9 aja ya. 153 bisa dibagi 9 enggak? Ya, bisa. Berarti ini bagi 9 aja biar lebih enak. Berarti jadi A ditambah 4B sama dengan 17. Oh, ketemu nih. 4 2 A plus 4B. Cakep. Berarti 8 dikali 17 ya. Berarti hasilnya 136. Oke, S8 nya ketemu. Jadi jawabannya langsung ketemu sama teman-teman tuh. S9 nya tadi 153 ditambah 136 ya. Berapa tuh teman-teman, boleh hitung ya. Ya, jawabannya adalah 289 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke,
Gitu ya teman-teman, lumayan agak rumit, agak panjang, tapi nggak terlalu sulit banget gitu ya. Jadi harus butuh kejelian aja dari teman-teman untuk bisa menemukan soal nomor 4. Oke, jangan lupa untuk tetap share ke yang lain supaya lebih bermanfaat lagi. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.